tafsir Jalalain biasa ya. Al-Imamain Jalaluddin Al-Mahalli ya, dan Jalaluddin Asyuti. Haqqaqahu ya, ini atau bisa perhatikan ya, Dr. Fakhruddin Qobawah. Haqqaqa wa 'allaqa alaih Dr. Fakhruddin Qobawah. Ya, ini bagian pertama muqaddimah dari tahqiqnya Fakhruddin Qobawah itu. Jadi bukan eh, apa muqaddimah dari Imam Suyuti atau Imam Al-Mahalli ya. Nah, baik. Sebentar mana ini? Nah, kalau tahqiq teman-teman tahu ya, tahqiq itu ya, mentahqiq itu mengambil langsung dari manuskrip ya, kemudian meneliti ya, ya kemudian eh, apa di chat nanti teman-teman juga ada pelajarannya khusus ya tentang eh, tahqiq manuskrip ya. Eh ini kita akan baca dari sini sekilas untuk mengetahui seperti apa posisi tafsir Jalalain ya di kalangan kaum muslimin ya. eh Beliau katakan, laqad kanatil manabiul ula ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina ballagha wa jahada wa 'allama. Teman-teman kelihatan ya? Nih, نعم أستاذ. hina ballagha wa jahada wa 'allama wa bayyana ma'alimal hidayati bitawdih wal 'amal wa tawjih. Thumma tawalatil alsunu wal aqlamu fashamilatil alafu fashamil alafa minal ulama wal baithin ila yaumina hadza. Lituzawwidan nasa bima tujaddiduhul ayyamu min bayanin linnassil qur'ani wa maqasidihi fil aqidah wal ibadah wa tashir wal amal. Waqad kana limusannafati tafsir markazun atau markazus sadarati fi tilkal juhudi thayyibah yanmu wa yattasi'u ma'az zaman wa tatafarra'u dhilaluhu bi alwani minal ijazi wa tawassut wa tafsil litakhdima mustawayatil ilmi wa ta'lim wal bahth wa ta'lif. Ya. Al-Manabiul Ula ya, mata air yang awalnya muncul itu ya melalui lisan Rasulullah ya, Al-Quran ya, dan juga hadis-hadis Rasulullah ketika beliau menyampaikan, berjihad, mengajarkan ya. Kemudian setelah Rasulullah eh, wafat dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya ya, tawalatil alsun wal aqlam, lisan-lisan yang menyampaikan, kemudian pena-pena yang menuliskan ilmu itu ya, eh, sampai pada apa ya, ribuan para ulama ya yang menjelaskan, menulis eh, tafsir Al-Qur'an ya sampai hari ini ya, min bayan linnas, menjelaskan makna nas Quran, makosid-makosidnya dalam akidah, ibadah ya, dan eh, kitab-kitab tafsir itu sangat sangat banyak ya, eh, dan tidak akan pernah berhenti ya sampai sampai Allah wariskan bumi ini dan semua isinya ya, dan dengan berbagai macam versi, dengan berbagai macam level ya, litakhdima mustawayatil ilmi wa ta'lim wal bahth wa ta'lif ya, level ya para ahli ilmu yang
hebat atau para pemula penuntut ilmu. Ada, ya. Nah, wa indama sannafal jalalani tafsirahumal ma'ruf. Ketika dua jalal, ya, yaitu Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin Asyuti menulis, mengarang tafsirnya yang terkenal ini, zaharat khasaisuhul lami'ah bainan nas ala ikhtilafil mustawayat. Muncul ya keistimewaannya yang terang, ya, yang bersinar, ya. eh, Tafsir Jalalain ini jadi tafsir yang luar biasa, ya. Faqad tamayyaza bisoni'i hadainil alimaini ma'an. Ini tafsir yang ditulis oleh dua orang alim, ya. Idh kana fihi ijazun wafid bikathirin min hajati tafsir. Tafsir yang ringkas, ya. Tetapi ringkas itu memenuhi ya kebutuhan orang ketika ingin merujuk tafsir itu, yaitu ingin mengetahui makna dari kalamullah, ya. Ma'ahtifadhin bijami'in nasil Qur'an, ya, seluruh nas Quran, ya. Wasti'abi juhudil ulama fil qurunil islamiyah tis'ah, ya, dan menampung, ya, meringkas, ya, semua tulisan para ulama di 9 abad sebelumnya. Jadi kalau Imam Suyuti ini kan dari abad 9, gitu, ya. Eh, jadi para ulama yang menulis tafsir dari sejak abad pertama, ya, temukan bekas-bekasnya, ringkasan-ringkasannya itu terangkum, ya, simpulkan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli, ya. Liyusbiha lubabi tafsir kama yaqul Haj Khalifah. Ya, tafsir Jalain itu menjadi inti dari intinya tafsir, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Haj Khalifah. Haj Khalifah ini seorang ulama yang memiliki buku, ya, beliau menulis buku namanya Kashfudz Dzunun. Kashfudz Dzunun ini beliau seperti ensiklopedi, ensiklopedi buku-buku yang ditulis para ulama, ya, ulama-ulama kita sejak abad 1 sampai zaman beliau, ya, nama bukunya apa, siapa penulisnya, buku itu tentang apa, gitu, ya. Itu Haji Khalifah. Wa ma hadza fa inna huruf al-fadhi tafsir sarat akthar min hurufil ayat mimma yujiz ay yahmilahu ma lam yakun ala wudu'in. Jadi, ya, jumlah huruf-huruf lafaz dalam tafsir Jalalain itu lebih banyak daripada huruf-huruf ayat Quran, ya. Jadi boleh dibawa, dipegang oleh orang yang tidak berwudu. Ya, ini kalau teman-teman tahu bahwa kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, membawa mushaf itu harus dalam dalam kondisi wudhu, ya. Kemudian ada permasalahan bagaimana kalau yang dibawa itu bukan mushaf tapi tafsir, ya. Kalau tafsirnya itu lebih sedikit ya daripada huruf-huruf yang ada dalam mushaf, itu hukumnya tidak boleh karena lebih dominan mushaf. Karena ketika dia membawanya, menyentuhnya harus dalam kondisi wudhu. Tapi kalau jumlah hurufnya sama atau lebih banyak, itu itu boleh, gitu, ya. Yang beliau katakan di sini, bagi yang bermazhab Syafi'i, ya, kalau dia membawa tafsir Jalalain itu boleh dia bawa meskipun dia tidak berwudu. Untuk walidha akabba alaihi rijalul ilmi yatalaqawnahu fi asanid muttasila bil jalain. Ya, para ahli ilmu, penuntut ilmu, ya, mereka mempelajari Jalalain ini sampai, ya, dengan memiliki sanad, ya, sanad tafsir Jalalain sampai kepada penulisnya. Tsumma kana lahum alaihi ta'liqatin wa hawashin wa firah
kama tawajjahat ilahi anzarul kuttab wal khattatin wa nuskha fa akhra minhu adadan kabir min nusakh al khattiyah. Ya, kemudian para ahli ilmu yang lain ya mau dengan komentar, mensyarah ya. Kemudian juga banyak yang menulis sehingga eh, nas naskah-naskah filologinya itu ya, naskah asli tulisan tangan dari murid-muridnya Imam Suyuti atau Imam Mahal dan lain sebagainya itu banyak. Tawazza'at fi maktabatil alam. Walamma lamasal ulama fihil kifayah ittakhadhu fil majalis wal masajid baina aidihim lil bayan wal wa'diyah. Sehingga banyak digunakan jadi rujukan para ulama, para duat untuk mengajarkan tafsir di masjid-masjid. Ya, kama hamala ba'd rijalil ilmi al istiqdam nuskhatin bi ismi tahqiq fa kana amul aqrab ila an-nashr jari khalian min surat. Kemudian beliau katakan, ya, ini nggak apa-apa kita sebagai pengenalan sehingga kita punya khalfiyah ya, latar belakang yang jelas tentang Jalalain ya, tafsir Jalalain dan penulisnya ya. Karena tadi bagian dari kita mencintai sesuatu adalah mengenal ya, mengenalnya. Nah, di pertengahan abad ke-9, hawalai muntasfil qarni tasi asbah li tafsir Quran musannafan la tusa. Banyak sekali ya tafsir-tafsir yang ditulis para ulama. Kullun minha yuqaddimu fi sahibu khidmat mutanawwi'ah ya. Setiap tafsir itu memberikan khidmat ya yang bermacam-macam ya. Tumatsilu tsaqafat wal ulum wat tajarib allati haulahu yang mewakili latar belakang ilmu wawasan yang dimiliki oleh pengarang atau penulis tafsir itu. An-nahwiyu yahtamu bil i'rab wa sarf ya. Kalau mufassir itu latar belakang condongnya adalah dari sisi nahwunya, maka yang muncul dalam tafsir itu ya yang dominan adalah dari pembahasan sisi nahwunya ya, dari pembahasan eh, nahwu ya. Wal ikhbari yutabil ahdas fi asbabin nuzul at tarikh yang punya latar belakang sejarah gitu ya. Eh, dalam tafsirnya condong yang dominan adalah pembahasan tentang sejarah dan asbabun nuzul. Wal faqih yakadu yasridu usul al fiqh wa furu'ih punya latar belakang fikih yang kuat. Nah, dalam tafsirnya yang menonjol adalah pembahasan fikih hukum ya, seperti tafsir Al-Qurtubi misalnya. Wal muhtam bil ulumil aqliyah yafturun naqla anil hukam wal falasifah. Punya perhatian tentang ulum aqliyah, logika, filsafat gitu ya. Nah, itu ya eh, ada dalam tafsir kita melihat ya ya pembahasan-pembahasan filsafat ya. Wa sahibul ittija al-madhhabi yashghal bit tawjihat as-sakhsiyah yang punya latar belakang eh, apa fanatik mazhab yang kuat gitu ya, kecenderungan mazhab yang kuat ya. Ketika ada menulis tafsir misalnya, ketika menulis hukum yang dia sampaikan adalah hukum yang sesuai dengan mazhab yang dia anut gitu ya. Wajurul tasawuf yang tasawuf juga seperti itu ya. Bahkan orang yang sesat ya, sesat aliran-aliran sesat Syiah misalnya ya, atau eh, orang-orang liberal ya, itu ya mereka juga ketika nulis tafsir gitu ya, itu mengarahkan ayat-ayat Quran itu sesuai dengan hawa nafsu mereka ya. Nah, itu apa eh, kondisi tafsir tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para mufassirin dengan berbagai macam latar belakang. Nah, wa fi muntasafil qarni tasi di pertengahan abad ke-9 itu Syara'al Jalal al-Mahalli fi tafsirin mujazin qaribil manal. Imam Jalal al-Mahalli mulai menulis tafsir ringkas yang mudah didapatkan. Walakinnahu tufiya qabla injazi. Tapi beliau
keburu meninggal sebelum menyelesaikan tafsirnya. Ya, fataba'a khutuwatihi tilmidhuhul Jalal As-Suyuti. Ya, kemudian oleh muridnya Imam Suyuti, ya, jadi Imam Suyuti ini muridnya Jalal Al-Mahalli, ya. Tafsir yang baru setengah itu, nah, jadi eh, beliau itu menulis permulai dari Al-Fatihah, ya, Al-Mahalli nanti dijelaskan. Kemudian dari surat Al-Isra, Al-Isra sampai selesai, ya, sampai An-Nas. Kemudian ketika ingin menulis Al-Baqarah, baru beberapa ayat beliau meninggal. Lalu kemudian Imam Suyuti yang melanjutkan menulis dari Al-Baqarah, dan Al-Baqarah yang sudah ditulis itu oleh gurunya, ya, beliau ganti dengan yang beliau mulai menafsirkan dari awal Al-Baqarah gitu ya sampai eh, sebelum surat Al-Isra, ya. Liyaj'alal kitab at-tafsiri kamilal ata. Jadi kemudian tafsir itu menjadi lengkap, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Fihi ma yufhamu min kalamillah. Ya, dijelaskan eh, kita bisa memahami kalamullah wal i'timad ala arjahil aqwal. Ya, kemudian eh, apa i'timad itu kita berpegang pada pendapat yang paling rajih, ya. Ya, karena kalau kita tahu pendapat-pendapat ulama dalam tafsir itu kan banyak, ya. Jadi kalau Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli itu tidak menjelaskan di situ, ya, dalam tafsirnya berbagai pandangan para ulama tentang makna kalimat, makna ayat, tapi beliau menulis yang paling rojih menurut beliau, ya. Wa i'rabu ma yuhtaju ilaihi, jelasan i'rab ayat-ayat atau kata-kata di dalam ayat itu yang perlu dijelaskan. Wa tanbihun al-qiraat al-mukhtalifah al-masyhurah, menjelaskan, ya, kalau ada perbedaan qiraat dalam bacaan, ya, beliau jelaskan secara ringkas. Ala wajhin latifin wa ta'birin wajih, sangat-sangat halus dan ringkas. Tidak dijelaskan ini qiraat imam siapa, kenapa begini bacaannya, tidak, ya. Watar kitab tuil, tidak bertele-tele, ya. Bidzikri aqwalin ghairi mardiyah, dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang, ya, apa, tidak me- tidak meyakinkan, tidak diridhoi gitu, ya. Wa ari mahalluha kutubul arabiyah, dan i'rab-i'rab yang, ya, kalau ingin tahu detailnya ya di kitab-kitab bahasa gitu, ya, bukan tafsir. Itu sekilas tentang kitab, ya, kitab eh, Jalalain, ya, tafsirnya. Nah, sekarang kita akan melihat siapa penulisnya. Ibn Jalaluddin Al-Mahalli siapa, biografi singkatnya, dan Jalaluddin Asyuti. Amma Jalaluddin Al-Mahalli fahuwa Abu Abdullah Muhammad bin Syihab Al-Ansari nasaban, wal mahalli maulidan, wal qahiri iqamatan. Ini nasabnya Al-Ansari. Bin Syihab Al-Ansari, ya, nasabnya Al-Ansari. Reza Zakaria Al-Ansari dan sebagainya. Wal mahalli maulidan, ya. Mahal itu nisbat kepada tempat lahirnya. Ada satu tempat namanya Mahallah, ya, di Mesir. Wal Qahiri iqamatan, dan Al-Qahiri Kairo, ya, karena tinggalnya di Kairo. Wasyafi'i madhaban, yang beliau Syafi'i. Ulida sana sab'umiyatin wa ihda wa tis'in, ya, 791. Wasyaghala tufulatahu bihifdzil Qur'an, yang sejak kecil menyibukkan diri dengan hafal Quran. Tsumma talaqqal fiqha wal aslaini wat tafsir, yang talaqi fikih wal aslaini. Al aslaini itu, ya, eh, apa, Al-Quran dan hadis, ya, dan tafsir. Wal faraid wal hisab wal mantik wal jadal wal hadis wal arabiyah.
al-ani wal bai' wal aqd wal tasni. Kemudian beliau mulai fokus untuk menulis, ya, mengarang, wa tadris, mengajar, wal iqra, membacakan ilmu. Ya, fakana min atharihi, ya, min athari maksudnya di antara peninggalan beliau, buku-buku yang beliau tulis, Kanzur Raghibin fi Syarh Minhaj min fiqh Syafi'i, kitab fiqh, ya, wal Badru Tali fi Halli Jam'il Jawami', ya, al Badru Tali ini kitab usul fikih, wa Syarhul Waraqat fi usul fiqh, syarah Waraqat, wal Anwar al Mudi'ah, ya, seterusnya, wa Tibun Nabawi wa Kitabul Jihad, wa Syarhu Qismin Taslim bin Malik wa akhar min Qawaidil I'rab bin Hisham, wa bada'a bi tafsiril Quran min awali suratil Kahfi. Ya, ini. Jadi bukan Al-Isra, tadi saya bilang Al-Isra, ya. Salah. Al-Isra itu yang ditamatkan oleh berarti Al-Imam Asyuti, ya. Mulai dari surat Al-Kahfi, ya. Fa an hadzalika ahta akhirahu, sampai selesai. Tsumma raja ila awal mushaf. Ya, kemudian setelah selesai sampai An-Nas, beliau mulai menafsirkan Al-Fatihah. Fa'anjaza tafsir suratul Fatihah, menyelesaikan tafsir Al-Fatihah. Dan ayat sampai ayat 26 surat Al-Baqarah. Ya. Fawafathul maniyah mustahalla sanah tamanu mi'atin wa arba'in wa sittin. 863 beliau wafat. Ya. Sebelum menyelesaikan tafsir secara lengkap. Walamma yukmil ma'azama alaihi min dzalika. Ya, belum menamatkan, menyelesaikan mengarang kitab tafsir. Wa qad urifa al-mahalli fi hayati bi juhudihi hadhi bainal usuliyyin wal fuqaha wa ulama al-hadith wa tafsir wa nahw asbah masyhuran fi ilmi wa amalihi bil matanati wa tahqiq. Ya, eh, Imam Al-Mahalli dikenal dalam masa hidupnya, ya, para para ulama, ya, para para ahli usul, ahli fikih, ya, ulama hadis, ulama tafsir, dikenal dengan kematangan dan kokohan ilmunya, ya. Balaqad wis bi an taftazaniyul Arab, dijuluki taftazaninya Arab. Wa anna mufritu dzaka, ya, beliau orang yang luar biasa kecerdasannya. Ayatun fil fahmi, ya, tanda kebesaran Allah dalam pemahaman, ya. Hatta inna dhihnahu yusaqabul masu kama yaqul an-nafsi ana fahmiyun la yaqbalul khata. Ya, apa, eh, ya, sangat kuat, ya, hebat ilmunya, kuat hujahnya, ya, otaknya itu luar biasa. Ya, ana fahmiyun, ya, aku adalah orang yang paling paham, layak balu khata, yang tidak apa, anak fahmi layak balu khata, pemahamanku, ya, kalau yang aku pahami itu benar, gitu, ya. Ini Imam Mahali. Sedangkan berikutnya yang melanjutkan karya beliau, ya, muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Ya, mungkin, ya, Suyuti ini yang lebih banyak dikenal, ya. Wa Abul Fadl Abdurrahman bin Abi Bakrin At-Tuluni Asy-Syafi'i Al-Khudairi Al-Usyuti. Ya, ini nama beliau, ya. Wa ummuhu amatun Turkiyatun. Ibunya, ibunya Suyuti adalah budak, ya, yang berasal dari Turki. Karena abuhu qadiyan fi Usyut. Ayah beliau, ya, eh, Abu Bakar itu, eh, beliau sebagai hakim di provinsi Asyut, sampai sekarang masih ada di Mesir. Qabla ayyar hala ilal Qahirah, sebelum beliau pindah ke Kairo. Waqad afta wa darrasa wa waliyal fiqh wal khita wal imamah. Ya, ini bapaknya memang orang besar, orang ulama besar. Ya, fatwa, eh, mengajarkan, kemudian fikih, ya, ahli fikih, ahli khutbah, ya, dan juga
imam masjid. Waqad wulida ibnuhu Jalaluddin fil Qahirah sanata thamanumi'atin wa tis'in wa arba'in. Fahafizal Quran wa huwa duna thaminah. Hafal Quran sebelum 8 tahun. Imam Suyuti 8, sebelum 8 tahun udah hafal Quran. Wa Alfiyah Ibnu Malik, ya, Alfiyah, hafal Alfiyah. Wal Umdah wa Minhajul Fikih fil Usul qabla al-bulugh, sebelum balik. Insyaallah. Pernah bayangin ya. Sebelum balik itu 15 tahun. Ya, balik katakan 15 tahun sudah Al-Quran hafal, Alfiyah hafal. Umdah itu kitab hadis ya, Umdah, dan juga Minhajul Fiqh ya, dalam usul. Wa akhadha ulum al-fiqh wal nahw wal hadith wal tafsir wal ma'ani wal bayan wal badi wa syai' min al-jadal wal faraid wal tasrif wal insya' wal tarasul wal tib wal hisab. Ya, bahkan tib, dokteran, hisab, matematika. Wa nadir min at-tib wal mantiq. Wa 'arafa al-qalil jiddan min al-qira'at idh lam ya'khudha an syaikhin wa lam yuqrikha ahadan li'annaha min fan isnadin kama qala. Ya, dia paham tentang qiraat meskipun beliau tidak tidak dalam qiraat, dalam artian beliau tidak eh, ngambil sanad ya. Kalau kita tahu kan kalau dalam qiraat itu kan ada talaqi dan sanad ya. Waqad syara'a fit ta'lif wa lahu min al-umri sab'at sab'ata asyar atau sab'a asyra sanah. Sejak usia 17 tahun sudah mengarang kitab ya. Wa fi tsani wal 20 akmala tafsir Syekhil Mahalli. Usia 22 tahun ya, beliau menyempurnakan, menyelesaikan tafsir gurunya, tafsir Jalal Mahalli ini. Jadi tafsir Jalalain itu disempurnakan oleh Imam Suyuti ketika umurnya berapa? Berapa tahun? 22 tahun. 22. Allah. Keberkahan ya, keberkahan usia. Ya, kita ya, saya ini ya udah apa yang udah kita buat gitu ya, berkahan ilmu. Ya, dan ini kalau saya jangan sampai terulang ke anak-anak kita gitu ya. Pendidikan, cari pendidikan yang baik. Tsumma ujiza bitadris al-fiqhi wal ifta wa umruhu 27 tahun. Kemudian diberikan ijazah, diberikan izin untuk mengajarkan fikih dan memberi fatwa. Ya, kalau kita menjadi bagian dari majelis ulama gitu ya, ke usia 27. Walamma balagal arba'in i'tazala dzalika kulli. I'tazala dzalika kullahu. Ketika usia beliau 40 40 tahun ya, beliau tinggalkan kegiatan-kegiatan mengajar-ngajarnya itu ya. Walazima manzilahu bi rawdatil miqyas ala syati'in nilil bahthi wa ta'lif. Beliau fokus di rumahnya, tidak meninggalkan rumahnya ya, artinya hanya menulis ya di rumah yang letaknya di pinggir Sungai Nil. Yazurul ulama lil ifad wal ikram, dikunjungi oleh para tokoh besar ya untuk mengambil ilmu atau ingin memuliakan beliau, berikan hadiah. Fayuqaddimu lahum ma yatlubun, ya, kemudian di apa yang tamu-tamu yang datang itu diberikan hajat mereka. Wa yuraddu aqwayahum, hadiah-hadiah yang mereka bawa itu ditolak ya. Wa ya tazalluf, ya, ini yang dibawa oleh para tokoh-tokoh apa pemerintah gitu ya, pejabat-pejabat. Wa ya'bat tazalluf ilaihim bi ziyaratin aw nifaq, dan Imam Suyuti itu nggak mau tazalluf itu mungkin kalau bahasa kita menjilat ya, mendekat penguasa, menjilat-jilat penguasa ya, dengan mengunjungi atau ya nifaq ya, berlaku apa namanya, hipokrit gitu ya, untuk menjilat-jilat penguasa. Kadzalika baqiya hatta tufiya sana tis'umiyatin wa salasa asyara, sampai beliau wafat tahun 913. Fakana khatimatal huffaz. Ya, beliau dijuluki sebagai penutup para hafid
Yang hufaz yang di sini ada yang dimaksud adalah hufazul hadis, ya. Hufazul Imam al-Hafiz gitu ya, al-Hafiz Ibnu Hajar yang hafal ratusan ribu hadis, ya. Jadi beliau dikenal khatimatul hufaz, penutup hufaz yang menghafal hadis dengan sanadnya sampai pada Rasulullah SAW. Wa nadirata zamanihi, dan orang yang apa nadir, yang nadir itu apa? Apa teman-teman nadir? Langka. Langka, orang yang langka ya, pada zamannya. Dari hafalan, ya, itila anu musyarah maka surat alif. Faqad dzikr annahu hafidha 300 alfi hadisin. Ya, beliau hafal berapa? 300 ribu hadis. Ya, 300 ribu hadis, tentu bukan sekedar hadisnya tapi dengan juga sanad-sanadnya. Wa tabahhara fil ulumi sab'ah allati awradnaha lahu qabl, yang ya bahkan menguasai, ya bahkan Imam Suyuti katakan tidak ada cabang-cabang ilmu, ya, melainkan Imam Suyuti pasti di situ ada tulisan beliau, ya, tafsir jelas, ya, ulumul Quran ada itqan, ya, hadis, ya, ulumul hadis, balaghah, nahwu, apa saja, ya, ada tulisan dari Imam Suyuti. ثم إنه شارك من أصحاب العلوم المختلفة في البحث والتعليم وخلف كمية عظيمة من المصنفات إلى إنها تجاوزت ألف عنوان. Jadi dikatakan ada lebih dari 1.000 buku, 1.000 judul yang beliau tulis. Wa ba'du fi iddati mujalladat. Sebagiannya itu berjilid-jilid, ya. Wa qad tubi'a katsir min kutubihi. Ya, banyak eh, kitab karangan beliau yang dicetak kita dapat sekarang. Wa urifa min majmu' musannafat al-an ala sabil misal, yang sampai saat ini, ya, yang eh, yang kitab-kitab karangan beliau yang bisa dicetak itu 73 judul dalam tafsir, 205 buku dalam hadis, 71 kitab dalam fikih, 66 buku dalam ilmu bahasa Arab. Bayangkan bagaimana berkahnya usia Imam Suyuti rahimahullah taala. Wa badan tamlah hadha tafsir karim baina Suyuti tanaqalahu al-aqlam wal alsun wa intasharat nusukhu bainal ulama fatawalat alaihi ta'liqat at-tawdi wa ta'aqub wal istidrak, ya. Setelah kemudian tafsir ini disempurnakan oleh Suyuti, ya, kemudian tafsir ini di eh, apa dipindahkan, ya, artinya eh, banyak dinukil, ya, ditulis, eh, ditulis ulang, ya, diriwayatkan, ya, sangat menyebar, ya. Kemudian ada yang memberikan komentar, ya, menulis, menambahkan atau menjelaskan, ya, atau menyusulkan apa yang kurang, gitu ya, menurut penulisnya, macam-macam. Nah, ini kita bisa lihat beberapa saja, ya. Al-Alqami, muridnya penulis Hadits Talamis, kemudian Al-Khatib Asy-Syarbini, Qari Mulla, dan terusnya. Mereka itu adalah ulama-ulama yang menulis, ya, kitab eh, kitab-kitab, ya, tafsir yang melengkapi, ya, eh, tafsir Jalalain ini, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, mengenal tentang tafsir apa Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti yang dikenal dengan tafsir Jalalaini. Disitulah kemudian, ya, tafsir itu lebih dikenal dengan tafsir Al-Jalalaini
tafsir yang ditulis oleh dua imam yang namanya Jalal. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin dibahas, didiskusikan? Saya asal Ustaz. Oh, tafadhol. Em, Tadi Imam Al-Mahali itu dari surah Al-Kahfi sampai Anas, kemudian Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 26. Berarti untuk Imam Asyuyutinya mulai dari Al-Baqarah ayat 27 ya Ustaz? Ya, Sampai, Imam Asyuyuti itu jadi Al-Baqarahnya beliau tulis ulang. oh berarti Jadi yang dari sampai awal 20, Al-Baqarah. ya, jadi yang sampai 26 itu beliau tidak melanjutkan dari 27-nya tapi mulai ulang dari ayat 1 Al-Baqarah Sampai Al-Isra Ustaz. sampai Al-Isra, sampai akhir Al-Isra. Nah, Nah, Ustaz, syukran. dan luar biasa Imam Suyuti itu ya itu karena mungkin juga keberkahan murid ya yang dengan ustadznya gitu ya. Orang-orang kalau tidak dijelaskan ya, itu eh, 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 tidak membedakan mana yang ditulis yang ditulis oleh Imam Al-Mahali. Memang gayanya, uslubnya itu sama, sehingga eh, ya ya kalau kita tidak dijelaskan seperti ini gitu ya, ya orang tidak tahu gitu kan, karena biasanya setiap ahli ilmu, setiap orang kan beda. Eh, ya kita tidak membedakan, tidak bisa membedakan atau membedakan mana yang ditulis Sayyuti, mana yang ditulis Al-Mahali kalau tidak dijelaskan tadi seperti itu. Ya, baik. Di soal akhir, kita akan masuk ke surat An-Nur. Nanti sambil kita membaca surat An-Nur, gitu ya, eh, kita akan perhatikan bagaimana metodologi yang dilakukan oleh Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli dalam menulis tafsir apa tafsir Qur'annya ini. Ya, baik. Sekarang kita karena akan share lagi. Nah, kita ya, Ustaz, Afwan. ya, So, kenapa? Ustaz, Ana, eh, kalau ini kan Imam Mahali menulisnya dari surah Al-Kahfi sampai akhir gitu. Apakah ada penjelasan Ustaz, kenapa beliau memulainya dari pertengahan ke akhir gitu? Kenapa enggak start dari awal? Ya, eh, kenapa beliau menulis dari Al-Kahfi gitu ya? Kenapa tidak dari Al-Fatihah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para ulama? Ini yang saya pernah mendengar beliau menyampaikan karena Al-Kahfi itu kan surat yang sering dibaca ya, setiap Jumat dan ya setiap Muslim itu karena anjuran membaca Al-Kahfi, kemudian ya beliau mulai dari situ. Tapi saya baru mendengar, belum pernah membaca gitu ya, belum membaca apa itu di referensi. Nanti kalau memang ada, insya Allah akan saya sampaikan. Ya. Syukran Ustaz. Nah, nanti eh, apa tadi, Hilya, WA ke saya, nanti akan saya sampaikan apa namanya PDF-nya, ya, PDF yang Baik. tadi kita baca dengan PDF yang surat An-Nur, surat bagi At-Tolak, dan bagi saya lupa satu lagi, ya. Jadi nanti Syukran, teman-teman Ustaz. bisa di print dan bisa eh, apa dibaca, gitu ya, tidak hanya dalam PDF. Baik.
Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan Allah berikan keberkahan untuk kita dan selalu dijaga niat kita dalam menuntut ilmu dan semangat kita dalam menuntut ilmu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.